Iran sering disebut sebagai pusat dari benua Eurasia. Karena sanksi dari Amerika Serikat dan negara Eropa, bank-bank Iran memiliki akses yang sangat terbatas ke sistem keuangan global. Layanan seperti Visa, Mastercard, dan PayPal hampir sepenuhnya tidak dapat digunakan oleh sebagian besar warga Iran. Nilai mata uang rial Iran terus merosot tajam antara Juli 2024 hingga Maret 2025. Mata uang ini kehilangan setengah nilainya dan mencapai titik terendah baru pada Desember 2025. Tingkat inflasi tahunan bertahan di atas 30% selama 5 tahun berturut-turut. Inflasi harga makanan pada 2025 bahkan melampaui 70%. Upah minimum di Iran sekitar $120 per bulan. Sementara biaya hidup dasar bagi keluarga kecil bisa melebihi $400 setiap bulan. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Iran akan menyusut sekitar 1,7% pada 2025 dan kembali turun 2,8% pada 2026. Inflasi tahunan diperkirakan bisa mendekati 60% jika kondisi saat ini tidak berubah. Walaupun sanksi secara resmi tidak mencakup barang kemanusiaan seperti obat dan makanan, kenyataan di lapangan berbeda. Banyak bank dan perusahaan pengiriman menolak memproses pembayaran atau menyediakan asuransi untuk perdagangan dengan Iran karena takut terkena sanksi tambahan. Akibatnya rumah sakit sering kekurangan obat khusus dan peralatan medis. Pasien kanker kehilangan akses obat kemoterapi. Penderita diabetes kesulitan mendapatkan insulin. Dan orang dengan penyakit langka tidak dapat mengimpor terapi yang mereka butuhkan. Sekitar 1/5 penduduk Iran kini hidup di bawah garis kemiskinan. Dan keluarga berpenghasilan rendah paling merasakan dampak kenaikan harga makanan serta turunnya pendapatan. Bertahan hidup sehari-hari sering berarti bekerja di beberapa pekerjaan sekaligus, bergantung pada pasar informal, dan mengurangi konsumsi kebutuhan penting seperti daging, produk susu, dan obat impor. Menurutmu apakah hidup akan sangat sulit jika layanan sehari-hari seperti ini tiba-tiba berhenti di negaramu? Jika tidak keberatan, tulis komentar ya atau tidak. Ketika banyak orang membayangkan negara ini, mereka sering mengira Iran sebagai negara tertinggal dan terisolasi yang masih terjebak di masa lalu. Namun Teheran memiliki jalur metro berkecepatan tinggi yang bahkan bisa menyaingi banyak kota barat. Metro Teheran membentang lebih dari 200 km dengan lebih dari 100 stasiun. Sistem ini dianggap sebagai salah satu jaringan kereta bawah tanah paling bersih dan paling hemat biaya di dunia. Dengan tarif kurang dari 10 sen per perjalanan dan jangkauan yang hampir mencakup seluruh ibu kota. Hal ini menciptakan salah satu paradoks paling menarik di Iran modern. Infrastruktur canggih berdiri berdampingan dengan beberapa aturan sosial paling ketat di dunia. Begitu seseorang keluar dari metro yang modern itu, mereka langsung menghadapi aturan berpakaian yang diawasi oleh polisi moral. Perempuan diwajibkan menutup kepala dan mengenakan pakaian longgar yang tidak membentuk tubuh. Rok pendek, atasan tanpa lengan, dan pakaian dengan garis leher rendah sepenuhnya dilarang di ruang publik. Di kota suci seperti Qom atau Mashhad, pengunjung perempuan bahkan harus memakai cador, jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah. Pria juga memiliki batasan dan tidak diperbolehkan memakai celana pendek atau kaos tanpa lengan di tempat umum. Walaupun aturan penampilan sangat ketat, Iran justru dikenal sebagai ibu kota operasi hidung di dunia. Sekitar 40.000 operasi rhinoplasti dilakukan setiap tahun di negara ini. Situasi ini terasa unik karena pemerintah mengatur ketat cara berpakaian masyarakat. Namun operasi kosmetik untuk mengubah penampilan fisik justru sangat diterima dan populer. Budaya Iran memiliki salah satu sistem kesopanan paling rumit di dunia yang dikenal sebagai tarof. Saat seseorang menawarkan makanan, hadiah, atau bahkan ingin membayar tagihanmu, menolak 1 atau 2 kali pada awalnya dianggap sebagai tanda kerendahan hati. Hanya setelah tuan rumah benar-benar mendesak, barulah tawaran itu pantas diterima. Jika langsung setuju sejak awal, hal itu bisa dianggap kurang sopan atau terlihat serakah. Begitu kamu memasuki rumah orang Iran sebagai tamu, kamu akan mengalami situasi menarik ketika tuan rumah mungkin menolak uangmu beberapa kali, dan kamu harus terus menawarkannya dengan cara yang sama berulang-ulang. Saat makan bersama, peran tuan rumah sangat penting. Bahkan jika sangat lapar, tamu tidak boleh mengambil makanan lebih dulu karena dianggap sangat tidak sopan. Bagi masyarakat Iran,
Diundang dan dilayani merupakan bentuk keramahan yang sudah menjadi bagian mendalam dari budaya mereka. Jadwal kerja di Iran juga berbeda dari negara barat. Pekan baru dimulai pada hari Sabtu dan berakhir pada Kamis malam. Jumat menjadi hari libur resmi yang biasanya digunakan untuk berdoa, beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga. Pola ini memberi Iran ritme kehidupan yang khas, terasa tradisional dan tenang meskipun berada di dunia modern. Itu hanyalah salah satu tradisi budaya unik di Iran. Sekarang aku penasaran, kamu menonton dari mana? Dan apakah ada kebiasaan khusus yang sebaiknya diketahui wisatawan saat datang ke negaramu? Tulis di kolom komentar dan bagikan kepada para pelancong lainnya. Iran memiliki beberapa hukum pernikahan yang paling diperdebatkan di dunia. Berdasarkan hukum syariah Islam yang diterapkan di Iran, perempuan secara hukum dapat menikah mulai usia 13 tahun dan laki-laki dari usia 15 tahun. Dalam beberapa keadaan, pengadilan dan orang tua bahkan dapat mengizinkan anak perempuan berusia 9 hingga 12 tahun untuk menikah. Menurut Pusat Statistik Iran, lebih dari 30.000 pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia 15 tahun masih tercatat setiap tahun, terutama di wilayah pedesaan di mana tradisi dan agama sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Hukum juga mengizinkan pria memiliki hingga 4 istri, selama mereka mampu menjamin keadilan secara materi dan emosional. Banyak perempuan tidak diizinkan melanjutkan pendidikan setelah menikah, sehingga tercipta sistem pernikahan yang sangat membedakan peran gender. Dalam banyak kasus, kemampuan perempuan mengambil keputusan bergantung pada izin ayah, suami, atau pengadilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Sipil, seorang suami secara hukum dapat melarang istrinya bekerja atau bepergian ke luar negeri jika dianggap bertentangan dengan kepentingan keluarga. Aspek paling kontroversial adalah pernikahan sementara yang disebut sighe, yaitu kontrak pernikahan jangka pendek yang dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Praktik ini sepenuhnya legal menurut hukum agama Iran. Perempuan hanya dapat ikut serta jika mereka sudah bercerai atau menjadi janda. Sementara pria termasuk yang sudah menikah dapat melakukan perjanjian ini jika mampu membuktikan kemampuan finansialnya. Banyak orang melihatnya sebagai cara untuk melegalkan hubungan sementara yang bertentangan dengan nilai pernikahan tradisional di banyak budaya. Menunjukkan kasih sayang di tempat umum sangat dilarang di Iran. Ciuman, pelukan mesra, bahkan sekadar berpegangan tangan bisa dianggap sebagai tindakan tidak senonoh dan menimbulkan konsekuensi hukum. Namun banyak anak muda Iran, terutama generasi Z yang tidak setuju dengan aturan kaku ini, tetap melakukannya secara diam-diam walau ada risiko. Akses internet juga dikontrol dengan ketat. Platform seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan ribuan situs lain diblokir. Untuk mengaksesnya, warga Iran harus menggunakan VPN. Tetapi jika tertangkap, hukumannya bisa berupa denda besar, interogasi, bahkan penjara. Influencer, seniman, dan kaum muda sering ditahan karena memposting konten yang dianggap tidak bermoral atau karena kritik tidak langsung terhadap pemerintah. Kebebasan berbicara hampir tidak ada. Mengkritik pemimpin tertinggi, pemerintah, hukum Islam, atau ikut dalam demonstrasi dapat berujung hukuman penjara selama bertahun-tahun. Jurnalis, mahasiswa, dan aktivis hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Banyak anak muda mencoba memperjuangkan hak mereka. Namun sebagian besar akhirnya menghadapi hukuman berat. Homoseksualitas dilarang dan dianggap sebagai kejahatan serius. Hukuman bisa berupa penjara hingga konsekuensi yang jauh lebih berat tergantung kasusnya. Iran dikenal sebagai salah satu tempat paling tidak ramah di dunia bagi komunitas LGBTQ+. Bahkan fotografi juga dibatasi. Mengambil gambar pangkalan militer, gedung pemerintah, polisi, atau lokasi yang dianggap sensitif dapat menyebabkan penangkapan langsung. Di Iran, apapun yang dianggap tidak menyenangkan bagi pemerintah bisa berubah menjadi pelanggaran hukum. Ini adalah negara di mana pengawasan selalu ada dan hukuman mungkin tidak datang segera, tetapi hampir selalu datang pada akhirnya. Di bawah kepemimpinan Khamenei, perempuan menghadapi ketidaksetaraan hukum yang sistematis dan ditegakkan melalui aturan serta kekerasan. Konstitusi dan sistem hukum Iran memuat banyak ketentuan yang memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 2 dalam hampir semua aspek kehidupan. Perempuan mengalami diskriminasi hukum dalam proses pernikahan dan perceraian.
Pria jauh lebih mudah mengajukan perceraian, sementara perempuan harus memperoleh izin atau memenuhi syarat yang sangat ketat. Dalam kasus hak asuh anak, ayah biasanya otomatis mendapatkan hak asuh setelah anak mencapai usia tertentu. Dalam hukum warisan, perempuan biasanya menerima bagian setengah dari kerabat laki dalam kondisi yang sama. Simbol penindasan yang paling terlihat adalah hukum hijab wajib. Perempuan harus menutup rambut di tempat umum dan mengenakan pakaian sopan yang menutupi lengan serta kaki. Pelanggaran aturan ini bisa berujung denda, hukuman penjara, bahkan cambukan. Aturan tersebut ditegakkan oleh polisi moral yang secara resmi disebut patroli bimbingan, yang memantau perempuan di ruang publik dan berhak menahan siapapun yang dianggap melanggar. Pada tahun 2022, pemerintah semakin menggunakan teknologi dan pengawasan untuk menegakkan aturan berpakaian. Ini termasuk kamera pengenal wajah yang dipasang di berbagai kota, sistem pengawasan jalan yang dapat mengenali perempuan di dalam mobil, serta aplikasi ponsel yang memungkinkan warga melaporkan perempuan yang dianggap melanggar aturan hijab. Ribuan perempuan ditangkap setiap tahun karena pelanggaran pakaian, menciptakan suasana ketakutan dan pengawasan terus-menerus. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik juga sangat dibatasi melalui aturan resmi dan tekanan sosial. Beberapa olahraga dan kegiatan tidak diperbolehkan bagi perempuan. Kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan pria, dan banyak hambatan muncul dalam pekerjaan serta posisi kepemimpinan. Kemudian datang September 2022 dengan kematian Mahsa Amini. Perempuan berusia 22 tahun ini meninggal setelah ditahan oleh polisi moral karena diduga memakai hijab secara tidak benar. Kematiannya memicu protes nasional dengan slogan Women Life Freedom. Pihak berwenang menangkap ribuan aktivis, memenjarakan jurnalis dan penyanyi, serta menggunakan cambukan dan hukuman penjara panjang untuk mencoba menghentikan gerakan tersebut. Beberapa perempuan bahkan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara hanya karena melepas hijab di ruang publik. Meskipun ada penindasan ini, banyak perempuan Iran tetap menentang aturan tersebut secara terbuka, sehingga menciptakan krisis legitimasi yang berkelanjutan bagi pemerintah. Setelah kematian Ali Khamenei pada Februari 2026, Iran memasuki salah satu periode paling tidak pasti sejak revolusi tahun 1979. Pertanyaan tentang perubahan apa yang mungkin terjadi pada hak perempuan sepenuhnya bergantung pada siapa yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, seberapa kuat rezim bertahan, serta seberapa besar tekanan dari protes dalam negeri dan sanksi internasional. Saat ini ada jalur laut sepanjang 24 mil antara Iran dan Semenanjung Arab yang menentukan apakah banyak orang di dunia mampu memanaskan rumah mereka musim dingin ini. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air biasa. Ini adalah titik penghubung energi paling penting di planet ini. Dan Iran menguasai setengah dari wilayahnya. Iran memahami posisi ini dengan sangat baik dan tidak ragu menggunakannya sebagai alat tekanan. Setiap hari sekitar sepertiga gas alam cair dunia dan 20% minyak global melewati koridor sempit ini. Ketika pejabat Iran bahkan hanya memberi isyarat akan membatasi jalur pelayaran di selat tersebut, harga gas di Eropa langsung melonjak hingga sekitar 50–60 euro per megawatt jam. Angka itu setara sekitar 500 hingga 550 dolar untuk setiap 1000 meter kubik. Harga minyak mentah Brent juga naik hingga lebih dari 107 dolar per barel, tingkat tertinggi dalam beberapa tahun, dan pasar global terus memperhatikan setiap sinyal dari Teheran. Kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada 28 Februari dalam serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel benar-benar mengubah situasi. Putranya, Ayatollah Mojtaba Khamenei, diumumkan secara resmi sebagai pemimpin tertinggi baru pada 8 Maret oleh Majelis Ahli Iran. Pergantian kekuasaan di tengah kondisi yang sangat tidak stabil ini membuat pasar dunia tegang. Timur Tengah juga berada dalam ketegangan. Dan dunia tanya bagaimana Iran akan mempertaruhkan masa depannya untuk bertahan. Di balik semua pembatasan kota dan ketegangan politik, Iran juga menjadi rumah bagi salah satu suku nomaden paling menarik yang jarang diketahui banyak orang. Suku Qashqai menunjukkan sisi lain dari masyarakat Iran yang hidup berdampingan dengan kota modern dan kontrol pemerintah yang ketat. Kelompok etnis Turki ini bermigrasi dari Asia ke Iran pada abad ke-11 dan ke-12, dan kini berjumlah sekitar 400.000 orang. Mereka termasuk komunitas nomaden terbesar di negara itu,
dan terutama tinggal di wilayah sekitar Shiraz serta daerah Baseri di Provinsi Fars. Cerita tradisional Qashqai menyebutkan bahwa pada masa lalu para istri memiliki peran penting dalam urusan keluarga. Dalam beberapa situasi, seorang istri bahkan dapat membantu memilih istri kedua bagi suaminya jika ia tidak dapat memiliki anak. Hal ini sangat berbeda dengan norma Iran modern, di mana pria biasanya memegang kekuasaan penuh dalam keputusan pernikahan. Perempuan Qashqai terkenal dengan keahlian menenun karpet Persia dan kerajinan wol yang rumit. Saat festival, mereka menampilkan keterampilan dan keindahan dengan mengenakan gaun tradisional, berwarna cerah, serta penutup kepala elegan yang mungkin dianggap terlalu terbuka dalam aturan berpakaian ketat di Teheran. Pemerintah Iran berkali-kali mencoba menetapkan suku ini agar menetap secara permanen di satu tempat. Tetapi upaya tersebut sebagian besar gagal, karena masyarakat Qashqai sangat bangga dengan tradisi nomaden yang telah mereka jalani selama berabad-abad. Namun perubahan iklim dan kesulitan ekonomi baru ini mulai mengguncang cara hidup tradisional mereka. Banyak generasi muda Qashqai terpaksa pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, yang berpotensi mengakhiri tradisi budaya yang telah bertahan hampir 1000 tahun. Jika kamu mengira masakan Iran hanya tentang nasi dan daging domba, kamu sebenarnya melewatkan salah satu budaya kuliner paling kompleks di dunia. Masakan Iran adalah perpaduan rasa yang kaya, dibangun dari hidangan aromatik, campuran rempah yang rumit, berbagai herba segar, dan penggunaan safron dalam jumlah besar. Iran menghasilkan sekitar 90% safron dunia, rempah yang sangat mahal dan dikenal sebagai emas merah. Bahkan nilainya per gram bisa lebih tinggi daripada emas asli. Hidangan utama dalam masakan Iran menyimpan kisah panjang budaya Persia kuno. Celo kebab menggabungkan nasi harum dengan tusukan daging domba atau sapi yang dibumbui dengan sempurna. Fesenjan adalah semur dengan rasa manis dan asam yang dibuat dari kacang kenari dan sirup delima, menciptakan kombinasi rasa yang jarang ditemui oleh lidah barat. Makanan penutup Iran juga sangat istimewa, menggunakan pistachio, air mawar, dan kapulaga dalam berbagai manisan yang terasa seperti disajikan untuk jamuan kerajaan. Namun bagian paling menarik dari budaya makan di Iran muncul dalam cara mereka menikmati hidangan. Banyak rumah di Iran sebenarnya tidak memiliki meja makan. Tradisi yang umum adalah makan sambil duduk di lantai di atas karpet dan bantal, dengan kain atau lembaran plastik. Di tengah tempat berbagai hidangan diletakkan untuk dinikmati bersama. Karena alkohol sepenuhnya dilarang oleh alasan agama, masyarakat Iran mengembangkan budaya minuman non-alkohol yang sangat beragam. Teh chai terkenal hampir dianggap suci oleh banyak orang Iran. Tetapi mereka juga menciptakan berbagai kombinasi jus buah yang unik. Jus wortel yang dicampur dengan es krim vanila menghasilkan minuman manis dan segar yang mungkin terdengar aneh, namun rasanya luar biasa. Jus delima, semangka, dan jeruk juga sering disajikan dengan potongan buah di dalamnya, membentuk semacam salad buah cair yang sehat sekaligus lezat. Teheran pada tahun 2026 menjadi salah satu pengalaman kota paling intens di dunia. Dengan lebih dari 9 juta penduduk di dalam kota dan sekitar 15 juta di wilayah metropolitan. Kota ini termasuk pusat urban terbesar di Asia. Namun kota ini bukan ibu kota modern berkilau seperti Dubai atau Abu Dhabi. Teheran terasa kacau, penuh pengawasan, dipenuhi berbagai pembatasan, tetapi juga memiliki sisi mengejutkan yang sulit dijelaskan. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz, pada ketinggian lebih dari 3.900 kaki. Kondisi ini menciptakan pola cuaca yang unik, di mana bagian selatan kota bisa terasa panas, sementara wilayah utara dingin atau bahkan bersalju. Saat musim dingin, pegunungan di sekitarnya tertutup salju, menciptakan kontras menakjubkan dengan lalu lintas padat, polusi udara, dan kehidupan kota yang sibuk di bawahnya. Walaupun berada di bawah pengawasan ketat dan berbagai keterbatasan, Teheran tetap memiliki beberapa pencapaian arsitektur yang mengesankan. Menara Milad menjulang setinggi 1.427 kaki dan mendominasi cakrawala sebagai salah satu struktur tertinggi di Asia, serta simbol modern kemampuan teknik Iran. Menara Azadi yang dibangun pada tahun 1971 untuk merayakan 2.500 tahun sejarah. Kekaisaran Persia menggabungkan unsur arsitektur kuno dengan garis desain modern dan menjadi gambar ikonik negara tersebut. Grand Bazar. Teheran merupakan labirin besar yang membentang lebih dari 6 mil koridor.
Tempat pengunjung dapat menemukan hampir semua hal: emas, kain, karpet Persia, rempah-rempah, barang antik, dan produk kerajinan yang telah menjadi bagian budaya Iran selama berabad-abad tersedia di pasar luar biasa ini. Sementara itu, Istana Golestan yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dikenal sebagai salah satu bangunan paling indah di Timur Tengah dan menjadi salah satu peninggalan paling penting dalam sejarah Persia. Walaupun hidup di bawah beberapa aturan sosial paling ketat di dunia, Iran tetap mempertahankan berbagai tarian tradisional yang sangat memukau dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Tarian Persia klasik merupakan yang paling terkenal, dikenal karena keanggunan gerakan tangan, lengan, dan ekspresi wajahnya. Berbeda dengan banyak tarian Timur Tengah yang menekankan gerakan pinggul, tarian Persia terasa lembut, puitis, halus, dan penuh makna simbolis. Gerakannya meniru unsur alam seperti angin, bunga, dan gerakan burung di udara. Perempuan mengenakan gaun panjang berwarna cerah, sementara pria memakai pakaian tradisional dengan jubah dan sorban. Gofen atau Halparke adalah tarian tradisional masyarakat Kurdi, Iran. Tarian ini dilakukan dalam lingkaran dengan pria dan perempuan berdampingan sambil berpegangan tangan atau sapu tangan, bergerak maju dengan langkah yang selaras. Tarian ini melambangkan persatuan, kekuatan, dan identitas budaya, serta hampir selalu hadir dalam pernikahan Kurdi di Iran, di wilayah barat laut Iran. Tarian Azeri dikenal dengan langkah cepat, putaran kuat, dan postur yang tegas. Pria menampilkan gerakan yang melambangkan keberanian dan kehormatan, sementara perempuan menari dengan ringan dan anggun, menciptakan kontras indah antara energi maskulin dan feminin. Bandari berasal dari daerah pesisir Teluk Persia dan dipengaruhi budaya Afrika serta Arab. Tarian ini dikenal sebagai salah satu tarian paling ceria di Iran. Dengan irama cepat, gerakan penuh energi, dan ekspresi tubuh yang bebas, tarian ini sering ditampilkan dalam perayaan dan pesta keluarga di Iran Selatan, terutama di Bandar Abbas, Bushehr, dan pulau-pulau Iran. Ada ratusan variasi daerah lain, masing-masing dengan gaya, pakaian, dan makna berbeda yang menceritakan sejarah serta perjuangan berbagai kelompok masyarakat Iran. Karpet Persia telah menjadi simbol budaya dan perdagangan Iran selama sekitar 2.500 tahun. Pada masa abad pertengahan, karpet ini menjadi komoditas penting di jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Orang Eropa pada masa itu menyebutnya sebagai harta yang dapat digulung, mengagumi detail simpulnya yang rumit, warna yang harmonis, dan nilai seni yang abadi. Saat ini karpet Persia standar dapat berharga sekitar $3.000. Sementara contoh langka dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan dolar. Beberapa karpet ditenun menggunakan sutra dan benang emas dan nilainya bisa setara dengan sebuah apartemen di Teheran. Karpet Clark Sickle Leaf terjual seharga $33,7 juta dalam lelang Sotheby's di New York pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata per kapita. Amerika Serikat pada 2024 yang sekitar $86.000. Seseorang harus bekerja hampir 400 tahun tanpa membelanjakan uang sedikit pun untuk membeli satu karpet tersebut. Nilai karpet Clark Sickle Leaf tidak hanya berasal dari bahan mahalnya, tetapi juga dari pola daun sabit kuno, serta teknik tenun tangan yang sempurna dari abad ke-17. Karpet Persia masih menjadi salah satu ekspor paling berharga Iran setelah minyak dan gas. Namun kerajinan tradisional ini mulai menurun karena generasi muda semakin kehilangan minat pada pekerjaan yang rumit dan berpenghasilan rendah ini. Menyelesaikan satu karpet bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi keuntungan yang diperoleh sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Pada awal tahun 2000-an Iran mengekspor karpet senilai lebih dari $1 miliar setiap tahun. Tetapi kini jumlah itu turun menjadi sekitar $50 juta saja. Sanksi internasional serta persaingan dari karpet mesin murah dari China, India, dan Pakistan telah memperkecil pasar Iran secara signifikan. Beberapa pengrajin senior kini mengajarkan teknik mereka kepada wisatawan di Isfahan dan Tabriz demi menjaga warisan budaya tersebut. Namun tanpa kebijakan dukungan dan strategi pelestarian yang jelas, para ahli khawatir bahwa dalam 2 dekade ke depan, karpet Persia mungkin hanya dapat dilihat di museum, bukan lagi dibuat oleh para pengrajin hidup. Berbeda dengan banyak negara Arab yang mayoritas menganut Islam Sunni,
Sekitar 90% penduduk Iran mengikuti Islam Syiah. Perbedaan ini berasal dari perselisihan mengenai siapa yang seharusnya menjadi penerus Nabi Muhammad setelah wafatnya. Kaum Syiah percaya bahwa Ali, menantu Nabi Muhammad, adalah penerus yang sah. Sementara kaum Sunni mendukung pemimpin yang dipilih melalui musyawarah komunitas Muslim. Perbedaan teologis ini memiliki dampak besar terhadap politik Timur Tengah yang sering tidak dipahami banyak orang. Identitas Syiah Iran membuatnya berseberangan dengan negara mayoritas Sunni seperti Arab Saudi, sehingga menciptakan ketegangan agama dan politik yang memengaruhi konflik di kawasan tersebut. Perpecahan Syiah dan Sunni memengaruhi banyak hal, mulai dari dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon hingga keterlibatannya di Suriah dan Irak. Lembaga keagamaan di Iran memiliki kekuasaan politik yang sangat besar melalui institusi seperti Dewan Penjaga dan Majelis Ahli. Lembaga ini dapat membatalkan keputusan pejabat terpilih dan menentukan siapa yang diizinkan mencalonkan diri dalam pemilihan. Sistem ini menciptakan bentuk pemerintahan unik, di mana otoritas agama memiliki keputusan akhir dalam urusan politik, membuat Iran berbeda dari banyak negara Timur Tengah yang lebih sekuler. Keindahan alam dan warisan budaya Iran merupakan harta berharga yang jarang dilihat dunia karena ketegangan politik dan pembatasan perjalanan. Persepolis, ibu kota kuno Kekaisaran Persia, menyimpan reruntuhan dengan tiang batu besar dan relief rumit yang menceritakan kisah peradaban yang pernah menguasai dunia kuno. Pengunjung dapat merasakan kemegahan kekaisaran yang berkembang lebih dari 2000 tahun lalu. Istana Golestan mencerminkan kemewahan dinasti Qajar. Sementara Museum Nasional Iran menyimpan artefak tak ternilai dari peradaban Persia yang mencakup ribuan tahun sejarah. Tempat-tempat budaya ini menawarkan perjalanan waktu yang dapat menyaingi situs terkenal di Eropa atau lokasi arkeologi dunia lainnya. Bagi pecinta alam, Gurun Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lut menawarkan pengalaman unik dengan lanskap liar dan misterius. Dasht-e-Lut diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia dan dikenal karena formasi geologi yang aneh, serta menjadi salah satu tempat terpanas di bumi. Bukit pasir luas dan ngarai batu merah yang mencolok menciptakan pemandangan megah yang jarang disaksikan oleh orang luar. Shiraz yang dikenal sebagai kota puisi dan mawar, menyimpan situs budaya penting seperti makam Hafez dan Saadi, dua penyair terbesar Iran yang karyanya memengaruhi sastra dunia. Taman Eram dengan arsitektur Persia klasik dan tata taman yang indah menjadi contoh puncak desain taman Persia yang memengaruhi arsitektur taman dari Spanyol hingga India. Namun keindahan alam dan budaya ini menghadapi ancaman dari tekanan ekonomi, perubahan iklim, dan isolasi internasional. Pendapatan pariwisata yang terbatas akibat sanksi berarti dana pelestarian juga berkurang. Sementara tantangan lingkungan mengancam ekosistem rapuh yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sinema Iran dikenal di seluruh dunia karena kedalaman cerita dan inovasinya. Menghasilkan karya dengan nilai budaya dan artistik yang luar biasa. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Abbas Kiarostami, yang filmnya Taste of Cherry memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes tahun 1997. Gaya penceritaannya yang sederhana, namun puitis memikat penonton dunia dengan mengangkat tema universal melalui kisah yang tampak sederhana, tetapi sangat mendalam. Sutradara lain yang sangat berpengaruh adalah Asghar Farhadi. Dikenal karena eksplorasi sosial dan moral yang halus dalam film-filmnya. Karyanya A Separation dan The Salesman memenangkan Academy Award untuk film berbahasa asing, terbaik pada tahun 2012 dan 2017. Cerita Farhadi menyoroti kompleksitas kehidupan sehari-hari dan dilema etika yang dihadapi para tokohnya. Jafar Panahi juga menjadi figur penting. Meskipun menghadapi larangan resmi untuk membuat film, ia tetap menghasilkan karya kuat seperti This Is Not a Film dan Taxi yang memberikan kritik tajam terhadap masyarakat Iran dan menantang sensor pemerintah. Film lain yang terkenal termasuk The Apple karya Samira Makhmalbaf, serta Children of Heaven, karya Majid Majidi yang berhasil menyentuh penonton di seluruh dunia. Saat ini generasi baru pembuat film Iran terus mendorong batas kreativitas sinema, menghadirkan kisah yang autentik dan inovatif tentang budaya Iran serta tantangan masa kini. Dengan gaya visual khas dan penceritaan yang kuat, sinema Iran tetap menjadi kekuatan penting dalam perfilman global.
Itulah 15 fakta mengejutkan tentang Iran pada tahun 2026 yang menunjukkan bahwa negara ini jauh lebih kompleks dan berpengaruh daripada yang dibayangkan banyak orang. Kita telah melihat bagaimana Selat Hormuz dapat memengaruhi harga energi dunia. Bagaimana ekonomi bayangan membantu 92 juta orang bertahan di tengah sanksi berat. Serta bagaimana perubahan sosial dan tradisi kuno terus berjalan berdampingan. Dari teknologi yang berkembang di balik pembatasan internet hingga keberanian perempuan yang memperjuangkan kebebasan dasar mereka. Iran menunjukkan perpaduan antara sejarah kuno dan tantangan modern yang unik. Dari semua fakta ini, mana yang paling mengejutkan bagimu? Apakah tentang pengaruh Iran terhadap energi global? Ketahanan ekonominya di tengah sanksi? Keberanian perempuan yang menuntut hak mereka? Atau hal lain yang menarik perhatianmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena saya membaca setiap komentar dan sering membalas secara langsung. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmati pembahasan ini. Dukunganmu sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.